Permisi Ibu. Bukan saya lagi yang akan handle, silakan bisa langsung saja mulai, sudah waktunya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang semuanya. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi kali ini pada pemaparan materi media pembelajaran, flipbook, dan poster dengan dosen pengampu, saya sebut namanya Ibu Vita. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada tim pemateri untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi, perkenalkan saya Nur Hidayah Maharani dengan akhiran NIM 090. Jadi saya materi pertama dari kelompok yang akan memaparkan materi. Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran, yaitu flipbook dan juga poster, di mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri Nur Hidayah Maharani dengan akhiran NIM 090. Kemudian ada Afifa Khairunisa dengan akhiran NIM 039. Kemudian ada Fadila dengan akhiran NIM 014 dan juga Chandra dengan akhiran NIM 012. Oke, langsung saja pada pengertian media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran itu adalah segala bentuk alat maupun sarana yang digunakan untuk membantu proses penyampaian materi agar lebih efektif dan mudah untuk dipahami. Media ini berfungsi sebagai perantara antara pendidik dan peserta didik, sehingga pesan pembelajaran dapat diterima dengan lebih jelas. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan motivasi, perhatian, serta pemahaman konsep. Kemudian ada pengertian flipbook. Jadi flipbook ini adalah media pembelajaran yang berbentuk buku digital atau elektronik yang dapat dibuka dan dibalik halamannya secara interaktif seperti buku nyata. Flipbook ini biasanya digunakan dalam bentuk e-modul, bahan ajar digital, ataupun buku interaktif. Media ini banyak digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi karena mudah untuk diakses melalui laptop maupun smartphone. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bila tidak ada suaramu, Izin moderator saudari Afifa lagi yang lanjutkan. Kayaknya Viva belum ada dalam Zoom. mungkin yang lain bisa menggantikan. Izin moderator biar saya yang lanjut. Oke, baik. Selanjutnya ada fungsi media flipbook itu. Jadi media flipbook itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, berfungsi untuk menyajikan materi secara sistematis dan juga runtut. Kemudian, membantu siswa belajar lebih mandiri. Selanjutnya, bisa menampilkan kombinasi teks, gambar, dan juga multimedia. Dan fungsi yang terakhir adalah meningkatkan minat belajar melalui tampilan visual yang menarik.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Flipbook itu. Yang pertama ada kelebihannya. Jadi Flipbook itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, tampilannya itu lebih menarik dan juga interaktif. Kemudian yang kedua dapat memuat gambar, animasi, bahkan video. Yang ketiga, mudah untuk dibagikan secara online. Dan yang keempat, menghemat penggunaan kertas. Selanjutnya ada kekurangannya. Jadi meskipun memiliki banyak kelebihan, Flipbook ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, membutuhkan perangkat elektronik. Yang kedua, bergantung pada listrik dan jaringan internet. Yang ketiga, tidak semua peserta didik memiliki akses teknologi yang memadai. Dan yang keempat, membutuhkan keterampilan khusus untuk membuatnya. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila dengan akhiran NIM 014. Di sini ada contoh penggunaan Flipbook. Modul materi sistem organ hewan. Kedua itu buku digital perkembangan embrio, modul interaktif tentang klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya ada pengertian poster. Poster adalah media pembelajaran visual yang memadukan gambar dan teks singkat untuk menyampaikan informasi secara jelas dan menarik. Poster biasanya digunakan untuk merangkum materi atau menyampaikan pesan edukatif. Poster dapat berbentuk cetak maupun digital. Selanjutnya akan dibawakan rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Oke, Rani bisa di ini slide berikutnya. Oke, baik. Kemudian ada fungsi media poster. Jadi media Flipbook ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya itu yang pertama ada menyampaikan informasi secara cepat dan ringkas. Kemudian yang kedua itu ada menarik perhatian peserta didik. Kemudian yang ketiga itu untuk mempermudah pemahaman konsep melalui visualisasi. Oke, next. Dan materi terakhir itu yaitu kelebihan dan kekurangan poster. Jadi ada kelebihannya. Yang pertama itu kelebihannya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Kemudian kedua tidak membutuhkan teknologi canggih. Dan ketiga ada biaya pembuatan relatif murah. Kemudian kelebihan terakhir itu cocok untuk kerja kelompok dan presentasi. Dan ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama itu ada informasi terbatas itu informasi terbatas dikarenakan ini harus ringkas nih. Kemudian yang kedua itu ada kurangnya interaktif. Yang ketiga, ini jika desain kurang menarik, ini peserta yang akan membaca poster ini akan sangat sulit untuk dipahami. Kemudian terakhir itu ada poster cetak, ini dapat rusak atau hilang. Oke, mungkin itu saja yang kelompok kami bisa. Oh, dari yang terakhir itu yaitu contoh pengolahan poster. Nah, contoh yang pertama itu ada poster rantai makanan, dan contoh kedua yaitu poster struktur sel, itu seperti sel hewan dan tumbuhan. Kemudian ketiga poster siklus air. Keempat poster pembelahan sel, yaitu pembelahan sel seperti sel mitosis dan meiosis. Kemudian yang terakhir itu ada poster kampanye lingkungan. Oke, mungkin saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Lebih dan kurangnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada forum, apakah ada yang ingin bertanya?
Baik, kepada saudari Manda. Kepada saudari Manda, saya persilahkan. Saudari Manda, suaranya tidak kedengaran. Oh, sorry, maaf moderator. Baik, tadi langsung saja ke pertanyaanku. Tadi kan pada PPT menjelaskan bahwa kalau flipbook ini dia lebih sistematis dan mendalam. Nah, sedangkan kalau pada poster itu dia lebih ringkas dan menarik. Jadi pertanyaanku, dalam situasi pembelajaran seperti apa keduanya ini dia bisa kita kombinasikan? Mungkin hanya itu saja yang dapat saya tanyakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Salma Ayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya bertanya tentang Flipbook. Jadi kan ada kelebihan dan kekurangan. Jadi saya mau bertanya tentang kekurangannya. Jadi kalau kalian jadi guru, terus bagaimana cara meminimalkan kekurangan Flipbook agar tetap efektif digunakan di sekolah? Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari Cahyati. Apakah ingin bertanya? Ya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cahyati dengan akhiran NIM 011. Jadi saya di sini ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok materi terkait materi kita pada pagi hari ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah penggunaan media digital seperti Flipbook benar-benar meningkatkan hasil belajar atau hanya meningkatkan ketertarikan visual siswa? Mungkin itu saja, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada tim pemateri untuk mencari jawaban. Saya beri waktu 3 menit. Apakah cukup? Cukup moderator. Baik.
pada tim pemateri? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan? Izin menjawab, moderator. Baik, saya serahkan kepada Saudari Nur Hidayah untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait pertanyaan dari Saudari Sarma Ayu, di mana pertanyaannya, kalau kalian jadi guru, bagaimana cara meminimalkan kekurangan flipbook agar tetap efektif digunakan di sekolah? Nah, jadi ketika kita menjadi seorang guru, khususnya nih saya akan tetap menggunakan flipbook, tapi dengan beberapa penyesuaian supaya kekurangannya ini tidak terlalu terasa. Salah satu kendalanya itu kan flipbook biasanya pada perangkat dan jaringan internet. Karena itu saya akan menyampaikan versi yang lebih bisa diakses secara offline atau menyediakan file PDF cadangan. Nah, kalaupun memungkinkan, saya juga akan memanfaatkan fasilitas sekolah seperti proyektor atau laboratorium komputer supaya semua siswa ini tetap bisa mengikuti pembelajaran meskipun tidak punya perangkat pribadi. Selain itu, saya juga tidak akan mengandalkan flipbook saja, tetapi saya kombinasikan dengan pembelajaran atau penjelasan langsung seperti diskusi atau bahkan tanya jawab, biar siswa tetap aktif dan tidak hanya membaca materi di layar. Nah, dengan begitu, kalau terjadi kendala teknis, proses belajar tetap berjalan. Jadi saya ini akan membuat flipbook yang sederhana, tidak terlalu berat, dan bahasanya mudah untuk dipahami, biar siswa tidak kesulitan saat menggunakannya. Yang terakhir itu, jadi kita sebagai guru bisa meminta pendapat kepada siswa setelah menggunakan flipbook tadi. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa flipbook ini bisa membantu mereka memahami materi atau justru membuat mereka bingung atau tidak paham dengan materi yang disampaikan. Jadi dengan cara seperti itu, kekurangan flipbook bisa diminimalkan dan tetap bisa digunakan secara efektif dalam pembelajaran di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya kembalikan terlebih dahulu kepada forum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Izin Nay. menambahkan, moderator. Izin menambahkan, Baik, Nay. kepada Saudari Fitria Makmur, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pemateri, yang mana pertanyaan tadi itu adalah, kalau kalian jadi guru, bagaimana cara meminimalkan kekurangan flipbook agar tetap efektif digunakan di sekolah? Nah, jika saya menjadi guru, saya akan memastikan flipbook digunakan secara terarah dan tidak berlebihan. Nah, isi materinya harus jelas, ringkas, dan sesuai tujuan pembelajaran agar siswa tidak hanya tertarik pada tampilannya. Nah, saya juga akan menggabungkan dengan diskusi atau latihan supaya siswa tetap aktif serta menyiapkan alternatif jika ada kendala teknis. Nah, dengan cara itu, flipbook tetap efektif sebagai pendukung belajar, bukan sekedar media yang menarik secara visual. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Selanjutnya kepada Saudari Korina Bayangkari, apakah ingin menambahkan? Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pemateri, dari pertanyaan Sarma Ayu. Pertanyaannya, nah kalau kalian jadi guru, bagaimana cara minimalkan kekurangan flipbook agar tetap efektif digunakan di sekolah? Nah, sebagai saya pribadi, kalau saya jadi guru, biar flipbook itu tetap efektif, saya akan membuat isinya tidak terlalu panjang dan bahasanya sederhana, supaya siswa itu tidak cepat bosan. Terus juga dalam flipbook itu bisa ditambahkan gambar, diagram, atau video yang singkat supaya lebih hidup. Saya juga akan pakai flipbook sebagai pendamping
penjelasan, bukan cuma untuk disuruh baca sendiri. Jadi tetap ada diskusi dan tanya jawab dalam kelas. Selain itu, saya juga akan pastikan akses itu gampang, misalnya bisa dibuka lewat HP atau dibagikan versi offline kalau jaringan kurang bagus. Nah, dengan begitu, kekurangan Flipbook bisa dikurangi dan tetap nyaman dipakai di sekolah. Baik, itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, Saudari Sarmayu, apakah sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh pemateri dan tambahan-tambahan dari forum? Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri dan juga forum telah menjawab pertanyaan saya. Jadi yang bisa saya pahami, cara meminimalkan kekurangan Flipbook yang dijelaskan oleh Nur Hidayah Maharani tadi saya tangkap itu adalah dengan menyediakan versi Flipbook file PDF sebagai cadangan. Jadi itu tetap bisa diakses tanpa internet. Dan juga selain itu pemanfaatan fasilitas. Jadi kita menggunakan proyektor agar siswa yang tidak memiliki perangkat pribadi bisa tetap melihat Flipbook itu dan juga dapat menjangkau ke seluruh siswa. Dan juga ada tambahan pada forum ini, Flipbook ini memastikan terarah dan materinya ringkas agar siswa tertarik pada materinya tanpa hanya selalu fokus ke tema-temanya saja. Mungkin itu yang bisa saya tangkap. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan berikut. Izin menjawab, moderator. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Manda. Nah, pertanyaannya Saudari Manda tadi itu jika Flipbook lebih sistematis dan mendalam, sedangkan poster itu lebih ringkas dan menarik. Dalam situasi pembelajaran seperti apa, keduanya sebaiknya dikombinasikan. Oke, yang menjadi jawaban saya yaitu Flipbook dan poster ini yaitu dapat dipadukan atau dikombinasikan dalam pembelajaran yang membutuhkan penjelasan materi secara mendalam sekaligus penyajian yang menarik perhatian. Nah, pada materi yang cukup rumit seperti contoh materi itu seperti sistem organ, proses metabolisme atau tahapan perkembangan makhluk hidup. Nah, di mana poster ini itu dapat dimanfaatkan di awal pembelajaran untuk memberikan gambaran umum secara singkat dan memancing minat siswa. Nah, setelah dari itu Flipbook ini digunakan untuk menguraikan materi secara lebih terstruktur dan rinci sehingga pemahaman siswa tadi itu lebih menjadi lebih komprehensif. Nah, paduan antar keduanya itu juga sesuai diterapkan dan dalam pembelajaran berbasis proyek maupun diskusi kelompok. Nah, di mana poster ini berperan sebagai media ringkasan atau alat presentasi visual, sedangkan Flipbook tadi itu ini menjadi sumber belajar utama yang dapat dipelajari secara mandiri. Jadi dengan mengombinasikan kedua media tersebut, di mana proses pembelajaran tadi itu lebih menjadi variatif, interaktif, serta mampu memenuhi berbagai gaya belajar siswa. Oke, mungkin itu saja bisa menjadi jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya kembalikan dulu kepada forum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Izin moderator. Izin moderator.
Baik, kepada Saudari Zahra Arabella, saya persilahkan. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Saudari Manda, jika flipbook lebih sistematis dan mendalam, sedangkan poster ini dia itu lebih ringkas dan menarik. Dalam situasi pembelajaran seperti apa keduanya sebaiknya dikombinasikan? Jadi kombinasi flipbook dan poster ini mungkin sebaiknya dia ini digunakan dalam pembelajaran yang bertahap, yang dimana kalau poster ini dia itu dapat dimanfaatkan pada saat pembelajaran di awal, yang dimana supaya untuk menarik perhatian siswa dan memberikan gambaran singkat tentang isi dari materi. Nah, sedangkan pada flipbook yang digunakan untuk menjelaskan materi secara lebih sistematis, kemudian dia itu agar lebih mendalam. Jadi dengan demikian siswa ini dapat memperoleh pemahaman yang utuh, sekaligus agar yang dimana membantu dalam mengingat poin-poin penting melalui tampilan seperti visual yang ringkas dan menarik. Mungkin itu saja tambahan dari saya, moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah puas dengan jawaban dari pertanyaannya? Kepada penanya. Ya, moderator, baik. Jadi dari jawaban yang telah dijawab oleh pemateri dan juga tambahan dari forum, yang dapat saya simpulkan itu bahwa penggunaan flipbook dan poster ini bisa kita gabung, tetapi dia itu kita gabung sesuai kebutuhan materi dan tujuan belajar kita sendiri. Nah, yang dimana flipbook itu dia lebih cocok kita gunakan untuk menjelaskan materi secara lengkap, terstruktur dan mendalam dikarenakan dia memuat banyak informasi serta bersifat interaktif. Nah, sementara itu kalau poster kan dia lebih efektif untuk menyampaikan isi materi secara singkat, jelas, dan mudah diingat melalui tampilan visual yang menarik. Jadi kalau menurutku keduanya itu akan lebih maksimal jika kita gunakan itu secara bersamaan, di mana flipbook itu bisa membantu memahami konsep secara menyeluruh, lalu kalau poster ini dia berfungsi untuk merangkum dan memperkuat pemahaman tersebut agar lebih melekat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan terakhir. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Cahyati, yang dimana pertanyaannya, apakah penggunaan media digital seperti flipbook benar-benar meningkatkan hasil belajar atau hanya meningkatkan ketertarikan visual siswa? Jadi jawabannya itu, penggunaan media digital seperti flipbook pada dasarnya tidak hanya meningkatkan ketertarikan visual siswa, tetapi juga berpotensi meningkatkan hasil belajar apabila digunakan dengan tepat. Flipbook yang dirancang secara interaktif, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam, karena memadukan teks, gambar, animasi, dan terkadang audio. Hal ini dapat mempermudah pemahaman konsep, terutama pada materi yang bersifat abstrak atau kompleks. Selain itu, flipbook memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan berulang-ulang sehingga memperkuat daya ingat dan pemahaman. Namun, jika flipbook hanya difokuskan pada tampilan yang menarik tanpa memperhatikan kualitas isi, struktur materi, serta kesesuaian dengan kompetensi yang ingin dicapai, maka dampaknya mungkin hanya sebatas meningkatkan ketertarikan visual saja. Ketertarikan memang penting untuk memotivasi siswa, tetapi tanpa pengelolaan pembelajaran yang baik, peningkatan minat belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan hasil belajar. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada forum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambah moderator. moderator. Baik, kepada Saudari Naila Huria Balkis, saya persilahkan. Oke, baik. Di sini terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Di mana tadi pertanyaannya itu apakah penggunaan media digital seperti Flipbook benar-benar meningkatkan hasil belajar atau hanya meningkatkan ketertarikan visual siswa. Nah, jadi Flipbook ini dan media digital lainnya memang bisa membuat siswa lebih tertarik dan semangat belajar. Namun, itu belum tentu langsung membuat nilai atau pemahaman mereka meningkat. Dan hasil belajar ini akan benar-benar meningkat jika media tersebut digunakan dengan cara yang tepat, sesuai materi, dan membantu siswa memahami konsep bukan hanya sekedar menarik secara tampilan. Jadi yang paling penting itu bukan medianya, tetapi cara penggunaan dalam pembelajarannya. Kesimpulannya itu penggunaan media digital ini seperti Flipbook tidak secara otomatis meningkatkan hasil belajar mereka, karena memang dapat meningkatkan ketertarikan dan motivasi visual siswa, tetapi meningkatkan hasil belajarnya yang nyata hanya terjadi jika Flipbook dirancang secara pedagogis sesuai tujuan pembelajaran dan digunakan sesuai dengan strategi yang tepat. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada Saudari Isma Ramadhani, apakah mau menambahkan? Iya, moderator. Baik, saya persilahkan. Baik, di sini saya sedikit menambahkan, perkenalkan nama saya Isma Ramadhani dengan akhir NIM 062. Di sini saya sedikit menambahkan pertanyaan dari Cahyati tadi. Apakah penggunaan media digital seperti Flipbook benar-benar meningkatkan hasil belajar atau hanya meningkatkan ketertarikan siswa? Jadi selain yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi dan tambahan dari Naila, peningkatan hasil belajar juga dipengaruhi oleh karakteristik siswa. Ada siswa yang lebih mudah memahami materi melalui visual dan teknologi, namun ada juga yang lebih nyaman dengan media cetak atau penjelasan langsung. Karena itu, media digital seperti Flipbook sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya media pembelajaran. Melainkan sebagai pelengkap yang mendukung proses belajar. Dengan penggunaan yang tepat dan sesuai kebutuhan siswa, Flipbook tidak hanya meningkatkan ketertarikan, tetapi juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan hasil belajar secara keseluruhan. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah puas dengan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pemateri dan forum? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari pemateri serta tambahan dari teman-teman tadi. Nah, yang dapat saya simpulkan dari ketiga jawaban tadi itu, kalau penggunaan Flipbook ini tidak hanya meningkatkan ketertarikan visual, tetapi juga bisa meningkatkan hasil belajar apabila dia disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan pembelajaran dan digunakan secara tepat dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, media digital ini media digital ini akan efektif jika dipadukan dengan strategi seperti yang dijawab oleh pemateri tadi, seperti diskusi, tanya jawab, dan evaluasi. Nah, jadi Flipbook ini bukan sekedar alat untuk memperindah tampilan materi, melainkan sarana yang dapat membantu siswa supaya siswa ini lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan materi secara lebih optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Nah, itulah tadi sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang telah kita lakukan. Nah, di sini langsung saya simpulkan. Yang dapat saya simpulkan di sini pada hakikatnya itu media pembelajaran seperti Flipbook dan poster ini hanyalah alat bantu. Nah, yang terpenting ini adalah bagaimana guru untuk merancang pengalaman belajar yang utuh. Nah, kombinasi antara keduanya ini
menawarkan solusi yang cerdas. Nah, poster ini sebagai penjaring perhatian pertama yang akan menyajikan esensi, sedangkan flipbook ini sebagai lautan pengetahuan yang siap dijelajahi. Nah, namun kecanggihan teknologi ini tidak akan berarti tanpa sentuhan pedagogik yang kuat. Nah, meminimalkan kelemahan flipbook berarti itu mengubah dari sekedar tumpukan halaman digital menjadi ruang belajar interaktif yang akan mendorong keingintahuan. Nah, bukan kepasifan. Nah, pada akhirnya loncatan hasil belajar sejati itu tidak lahir dari sekedar visual yang indah, melainkan dari desain pembelajaran yang mampu menjembatani rasa ingin tahu visual dan pemikiran kritis dan aplikasi nyata. Mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini. Langsung saja saya kembalikan kepada Ibu Vita sebagai dosen pengampuh. Oke, terima kasih sudah melakukan presentasi dan diskusinya. Kita masuk ke bagian tambahan ya. Saya mulai dulu dari PPT-nya ya. Jadi adik-adik tadi kalau kalian lihat sebenarnya ada yang kurang dari pemateri, tapi entah kalian jeli atau tidak ya. Yaitu adalah di bagian contoh ya. Jadi sebenarnya yang saya minta untuk kelompok 2 sampai kelompok berapa ya, yang itu menyajikan contoh-contoh dari media pembelajaran. Untuk hari ini kan kita masuk belajar produk medianya, yaitu adalah flipbook dan poster. Nah, yang saya minta itu contoh, bukan contoh ininya ya, penamaannya ya, tapi contoh produknya tuh gimana gitu. Nah, sehingga kita tadi diskusi hanya seputar apa ya, kayak istilahnya aja, flipbook itu apa, poster itu apa, tapi real produknya itu kita tahu nggak sih bentuknya kayak gimana gitu ya. Nah, ini yang akan saya tambahkan gitu. Jadi kebanyakan dari presentasi itu ya hanya sekedar ya udah dilakukan saja, tetapi apakah kalian tuh bisa tahu nggak sih visualnya dari apa yang kita diskusikan tadi gitu, produknya tuh bentuknya seperti apa, itu yang lemah dari kebanyakan presentasi dari mahasiswa gitu ya. Nah, sehingga saya fokus ke situ dulu gitu ya. Nanti saya akan perlihatkan seperti apa contohnya. Jadi untuk kelompok-kelompok lain silakan bisa memberikan contoh satu saja. Saya itu waktu pertemuan satu bilang minta satu saja contoh yang kalian tampilkan, yang kalian bisa cari di internet, karena itu banyak sekali gitu ya. Contoh-contoh misalkan flipbook untuk media untuk pembelajaran itu seperti apa flipbooknya gitu ya. Kalian ambil dari website mana, itu kasih lihat, biar itu yang sebenarnya jadi kayak konsep yang semuanya tahu, oh bentukan flipbook tuh gini, bentukan poster itu begini gitu. Mungkin saja ada yang nggak tahu poster gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti di pertemuan kayak sesi kedua bersama dosen selanjutnya itu sudah bisa tahu gambaran produk yang nanti mau kalian bikin gitu. Karena di pertemuan-pertemuan ini secara konsep dan secara contohnya itu sudah kalian dapatkan begitu ya. Nah, ini adik-adik sudah saya tulis ya siapa saja yang aktif, kemudian sesuai dengan round dan kegiatan juga gitu ya. Jadi saya akan menambahkan selama 30 menit. Nah, nanti ini saya akan sesuaikan juga dengan notulen. Tadi notulennya nggak dikasih tahu siapa ya. Jadi nanti silakan notulensinya kalau sudah selesai notulen bisa kirim ke grup WhatsApp. Nah, adik-adik untuk khusus pertemuan ketiga ini sampai pertemuan ketujuh sepertinya nanti saya akan pindah-pindah jendela gitu ya. Jadi bukan hanya terpaku di PPT ini saja. Kalau di pertemuan kemarin itu saya satu saja satu PPT yang saya kasih lihat ke kalian dari awal sampai akhir untuk tambahan. Nah, di sini saya mau sedikit memberikan kayak penguatan media pembelajaran itu perannya apa sih, walaupun tadi hanya sekedar
apa tadi dibilang hanya sekedar ya udah dibikin, tapi yang penting adalah bagaimana si gurunya gitu, misalkan menerapkan strateginya itu tidak salah, tetapi seolah-olah itu media pembelajaran seperti kayak sekedar dibuat gitu, padahal tidak gitu, tidak begitu. Jadi media pembelajaran balik lagi digunakan untuk mendukung pembelajaran, jadi bukan sekedar dia dipakai saja, tetapi harus ada gunanya gitu, harus ada perannya di dalam pembelajaran tersebut. Jadi bukan sekedar dibikin saja. Nah, ini salah satu peran dari media pembelajaran yang kalau misalkan kalian bisa lihat ada beberapa pilihan di sini ya. Di sini saya bertanya, yang mana sih yang lebih mudah dipahami gitu ya. Yang pertama, jika guru itu hanya menjelaskan aja secara lisan gitu. Misalkan ada guru biologi yang menjelaskan ke siswanya bahwa siswa itu harus paham bunga yang mahkotanya berwarna merah itu terdiri dari 5 helai. Jadi dia hanya menjelaskan aja secara lisan gitu, atau ditulis di papan tulis. Ini lebih mudah dipahamin atau tidak gitu ya? Tentunya tidak gitu, karena di sini saya tandain bintangnya 1. Dibandingkan dengan ketika misalkan gurunya itu menjelaskan tetapi juga sambil diberikan objek. Objeknya misalkan coretan tangan, jadi sambil ditulis, sambil dijelaskan, tapi juga sambil digambarkan oleh tangannya guru gitu ya, bahwa bunga yang mahkotanya berwarna merah itu terdiri dari 5 helai itu bagaimana bentukannya gitu ya. Jadi di sini bandingannya ya, yang pertama penjelasan doang, yang kedua sudah ada gambarnya sehingga si siswa tahu bahwa yang dimaksud itu apa gitu ya. Tapi dibandingkan 2 ini ya, itu ada yang lebih mudah lagi, yaitu ketika guru itu menampilkan gambar aslinya gitu. Misalkan ditaruh di PowerPoint gitu kan, gambar aslinya ini nih yang dimaksud sebagai bunga yang mahkotanya berwarna merah itu. Dibandingkan yang coretan tangan ini pasti lebih realnya yang ini gambar aslinya gitu. Tapi dibandingkan ini juga ada lagi yang lebih powerful, yaitu ketika misalkan guru menjelaskan tapi juga menampilkan video. Videonya itu menampilkan bunga aslinya, di mana video tersebut misalkan ketika guru itu merekam bunga misalnya yang ada di taman gitu ya, kemudian direkam, di zoom in, di zoom out gitu ya, untuk melihat secara dekat dan secara mungkin secara jauh itu bagaimana gitu ya penampakan bunganya. Dan yang lebih powerful lagi adalah ketika bunga itu asli dibawa ke kelas misalkan gitu ya. Artinya adalah media pembelajaran itu sangat sekali bisa disesuaikan dengan apakah nanti pemahaman materi yang mau diberikan ke siswa itu lebih mudahnya yang mana yang dipakai gitu. Ya harusnya misalkan ya tadi objek aslinya yang dibawa ke kelas misalkan. Tapi kalau ada objek-objek lain yang misalkan itu tidak mungkin dibawa. Apalagi kalau objek kajian biologi itu kan banyak sekali ya, kayak mulai dari bunga yang gampang dibawa sampai objek yang nggak bisa dibawa karena mungkin tidak bisa, misalkan kayak gajah dibawain ke kelas gitu, atau misalkan sesuatu yang berbahaya dibawa ke kelas dan itu sebenarnya yang mau dipelajari gitu ya. Sehingga dengan pertimbangan ini guru itu bisa misalkan mengakali apa sih yang bisa dipakai gitu ya, media pembelajaran apa yang nantinya bisa menjembatani gitu antara objek kajian yang mau dipahami siswa dengan apa yang mau disajikan gitu ya dalam bentuk media pembelajaran begitu ya. Jadi ini salah satu peran dari media pembelajaran ya. Jadi tergantung gurunya gitu. Tapi itu tadi artinya media pembelajaran itu bukan sekedar asal asal diberikan tapi tidak dipertimbangkan gitu ya. Oke, saya langsung masuk ke bagian contoh ya. Jadi contoh dari poster. Ini kalau kalian sudah lihat di sini, oh ini ya, ada banyak jendela soalnya, jadi saya bingung yang mana. Oke, di sini pertama kita mulai dulu dengan poster ya. Jadi poster itu sebenarnya sebuah media pembelajaran yang memberikan kayak ciri khas tertentu, yaitu yang pertama
dia itu informasinya itu ringkas gitu ya. Informasinya ringkas. Kemudian ada visual yang lebih menonjol di situ untuk memberikan daya tarik gitu ya untuk orang yang membaca. Di mana poster itu kan biasanya kita sering lihat mungkin dimanapun gitu ya, ada poster untuk pengumuman apa, misalkan jagalah kebersihan gitu ya, di mana gitu ya, itu misalkan ada poster yang ada gambarnya dan mungkin ada slogannya gitu ya. Nah, apakah poster itu bisa digunakan di media pembelajaran sebagai media pembelajaran? Tentu bisa, tetapi tentunya berbeda dengan poster umum dan poster media pembelajaran gitu ya. Kalau poster untuk pembelajaran adalah pasti isinya tentang pembelajaran, tentang materi. Nah, tapi ciri khas umumnya tadi tidak lari, yaitu yang pertama tadi ada tema gitu ya, atau judul gitu ya, ini tuh informasinya tentang apa gitu ya, sekilas gitu ya, dari membaca tema di situ, oh kita tahu ini posternya tentang apa gitu ya. Misalkan ini saya kasih contoh produk tugas akhir mahasiswa gitu ya, jadi contoh-contoh yang akan saya tampilkan itu adalah contoh-contoh real yang sudah dikembangkan oleh mahasiswa. Nah, ini adalah misalkan contoh mengenai bagaimana kita itu bisa mengenal adanya kayak tumbuhan lamun gitu ya di misalkan pesisir ya. Jadi ada judul di sini atau tema. Kemudian kita bisa lihat ada gambar di sini ya. Ada gambar. Kemudian ada keterangan gitu. Kalau kita bisa lihat di sini ya ini kombinasi antara kalimat-kalimat yang singkat atau informasi yang singkat dan juga gambar. Jadi tidak full text. Dan ya kebanyakan hanya satu halaman saja gitu ya. Tadi ada juga sedikit disinggung bahwa poster itu ada yang poster cetak, artinya yang kita bisa lihat biasanya posternya besar gitu ya, dicetak gitu ya, ditempel. Tapi ada juga poster bentuknya digital. Nah, kalau yang kalian lihat ini adalah poster digital. Artinya kalau kita mau melihat secara detail ya kita zoom aja gitu ya. Kita zoom, kemudian kita lihat gitu, tiap dari informasi tersebut. Begitu. Jadi ciri umumnya itu gitu, poster ya. Apakah bisa dipakai untuk di awal pembelajaran? Bisa, di akhir pembelajaran juga bisa, sebagai penguat gitu ya. Yang di awal sebagai menarik siswa untuk mau belajar awalnya gitu ya. Di akhir itu bisa sebagai kayak rangkuman gitu. Atau apa sih yang kayak highlight atau yang penting-pentingnya itu bisa. Gitu ya. Kemudian tadi kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan dan kekurangannya adalah poster itu ya tergantung dari cirinya itu. Kelebihannya adalah mudah dibuat gitu karena ya hanya sekedar satu halaman gitu ya, di mana orang yang mau membuat poster itu ya udah fokus aja ke satu tema itu gitu ya. Kemudian hanya dibuat satu halaman ya berarti tidak membutuhkan waktu gitu ya. Beda misalkan nanti dengan buku gitu ya, itu mungkin berhalaman-halaman gitu ya. Kemudian kelebihannya sebenarnya poster digital itu ya dibandingkan dengan poster cetak itu bisa kita sisipkan sesuatu, entah website, entah kadang barcode gitu ya di sini atau apa. Kalau misalnya kita kayak membuka poster digital, kita tinggal klik, kadang bisa langsung menuju kemana gitu, entah ke video, atau entah ke angket, atau entah kemana gitu. Jadi ada kayak barcode misalkan, itu tinggal di-scan gitu ya, itu bisa gitu. Jadi sebenarnya poster itu bisa memuat banyak komponen, bisa ada teks, ada gambar, kemudian ada juga kayak hyperlink gitu ya, entah barcode, link, atau apa namanya, komponen lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik posternya itu ada background-nya gitu. Sebenarnya background itu bisa juga kita pertimbangkan kita mau pakai background poster atau enggak. Kalau di sini kan background-nya sesuai dengan temanya, yaitu kalau lamun itu ada di pesisir maka background-nya juga background pesisir, sehingga orang yang membuat poster itu juga harus tahu apa yang mau dimasukkan ke dalam situ sehingga temanya tahu tuh mau bikin apa. Nah, di sini saya tidak menampilkan Canva gitu ya, karena mungkin adik-adik juga sudah sering menggunakan Canva. Jadi, bagaimana cara kita menggunakan bagaimana cara kita membuat poster? Nah, bisa tulis tangan, mungkin bisa saja gitu ya, kayak kita menyiapkan satu karton besar yang putih kosong gitu ya. Kemudian kita tulis gitu apa yang kita mau masukkan di dalam poster, kita warnain dan lain sebagainya itu bisa. Tapi juga bisa lewat
website Canva misalkan untuk kita bisa masukkan segala macam komponen-komponen, entah kayak fontnya yang mungkin seperti apa bagusnya, kemudian gambar-gambar, simbol-simbol dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian saya mau kasih lihat tadi itu kelebihan ya. Kekurangannya tadi itu, jadi berarti informasinya mungkin tidak detail, jadi tidak bisa kita masukkan semua informasi yang full gitu ya, sehingga ya apa bedanya dengan misalnya merangkum satu halaman ya, karena kalau misalnya full text atau satu paragraf penuh, ya berarti itu ya berupa apa rangkuman ya, bukan poster gitu. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu sebenarnya bisa disiasati tadi dengan guru itu misalkan menempatkan media pembelajaran itu berada di tahapan mana gitu di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian saya mau masuk ke bagian sini adik-adik. Jadi nanti ketika kalian itu di sesi kedua, itu kan kalian mengembangkan media pembelajaran. Tapi di saat itu juga kalian itu menilai nanti menilai media pembelajaran yang dibuat oleh kelompok lain misalkan. Bagaimana caranya kita mau melakukan penilaian? Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi ini ada lembar penilaian untuk media pembelajaran, bahwa ternyata media pembelajaran itu bukan sekedar hanya dibuat, ya udah gitu, tapi harusnya dibuat, lalu dinilai, lalu diperbaiki, lalu bisa digunakan di kelas. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, ini contoh saja. Misalkan saya sebagai validator atau yang melakukan penilaian dari media pembelajaran tadi, poster tadi gitu ya. Maka saya bisa memberikan kayak penilaian sesuai dengan nanti pernyataan-pernyataan apa sih yang saya mau nilai dari poster tersebut. Misalkan kemenarikan tampilan poster, apakah menarik atau tidak? Saya di sini menilainya 5, di mana 5 itu adalah skala yang sangat tepat atau sangat menarik atau sangat jelas begitu. Kemudian apalagi misalkan ketepatan antara gambar dan deskripsi dalam media pembelajaran. Di sini saya kasih skor 3. Kenapa? Misalkan karena berdasarkan dari apa yang kita lihat, gambar dan deskripsinya kurang sesuai. Misalkan kalau kalian lihat dengan jelas, gambar ini hanya sekedar dimasukkan aja tanpa jelas kelihatan gitu ya. Misalkan bagian-bagian dari si lamun itu ada akarnya, kemudian ada daunnya, ada batangnya, itu harusnya bisa lebih diperlihatkan dengan jelas, misalkan begitu gitu ya. Jadi adik-adik juga nanti harus melatih diri kalian untuk bisa menilai dengan objektif gitu ya. Kemudian saya langsung masuk ke bagian flipbook ya. Jadi flipbook itu apa? Flipbook itu sebenarnya buku gitu ya, dari kata flip dan book gitu ya. Jadi flipbook itu artinya buku digital ya, yang ketika kita menggunakan flipbook itu kerasanya misalkan kita bisa membuka halaman buku digital itu, seperti saya sekarang lagi membuka buku fisiknya gitu ya. Jadi flipbook itu artinya adalah media pembelajaran, kita menggunakan sebuah website gitu ya, untuk memberi kesan ketika kita membuka halaman demi halaman itu kerasa atau ada gerakan membuka halaman gitu ya, seperti misalnya kita pakai buku fisik gitu ya. Jadi bedanya dengan e-book apa? Bedanya adalah kalau e-book itu ya kita misalkan ada file gitu ya yang kalian download, misalkan itu buku gitu. Kalau kalian buka, ya udah kalian tinggal scroll dari atas ke bawah misalkan untuk ngeliatin halaman mana gitu ya untuk mau dibaca gitu kan. Jadi dia dari atas ke bawah biasanya kan vertikal. Nah, tapi kalau misalkan flipbook itu dia ketika misalkan kita pakai website tertentu, di sini saya pakai website namanya app.bookcreator.com untuk kita bisa mendapatkan itu tadi bentuknya digital gitu ya. Misalkan ini adalah handout yang saya bikin ya. Kalau misalkan saya pakai website ini, buku digital biasa yang elektronik tadi itu kita bisa masukkan ke dalam website ini untuk kita mendapatkan sensasi membuka halaman demi halaman dari kiri ke kanan gitu ya.
Seperti itu. Jadi kayak ada gerakan kiri kanannya sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya Flipbook itu bisa apa aja, bisa buku digital atau misalkan bisa kayak modul, bisa handout, kemudian kita masukkan ke dalam website tersebut untuk kita bisa dapatkan kayak itu tadi gerakan untuk membuka halaman demi halaman gitu ya. Seperti itu. Nah, ini silakan adik-adik bisa cari saja website-website untuk apa namanya? Melihat tadi apa yang saya maksud gitu ya, deskripsinya gitu ya. Kemudian nanti silakan bisa dilatih juga, coba kalau misalkan kalian buka website ini, kalian dapat fitur apa sih di dalam gitu ya. Nah, di sini saya kasih lihat ya. Jadi tadi kan Flipbook itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama tadi, dia itu bisa memberikan fitur untuk membuka halaman gitu ya. Kemudian yang kedua, dia itu berupa buku, artinya beda dengan poster yang hanya satu halaman, yang isinya itu deskripsi singkat dan gambar gitu ya, ataupun mungkin ada hyperlink tadi gitu ya. Tapi kalau Flipbook itu karena tadi dia berisi halaman-halaman, maka pasti terdiri dari beberapa halaman dan informasinya lebih banyak bisa masuk di dalam gitu ya. Nah, misalkan saja ini tadi saya masukkan dari e-book yang biasa, masukkan ke dalam sini, dari sini nanti kalian bisa klik new book gitu ya, kemudian nanti tinggal diimport aja gitu. Atau kita bisa bikin dari sininya jadi kosongannya itu bisa gitu. Misalkan ini nih, saya coba misalkan pakai website ini untuk bikin Flipbook dari awal misalkan ya, dari kosongannya. Nah, bisa tuh gitu ya. Jadi di sini ada beberapa fitur, misalkan ada bisa menampilkan gambar ya. Kemudian gambarnya bisa dari website mana gitu. Kemudian ada kamera. Jadi kalau ada kameranya bagus, sebenarnya kita bisa ngambil gambar gitu ya dari laptop yang kita pakai. Atau pen misalkan untuk menulis teks gitu ya, untuk memasukkan teks gitu ya. Dan bahkan record, artinya record ini kita bisa merekam gitu. Di saat itu juga ketika misalkan buku ini, Flipbook ini kita share ke siswa, maka di gadgetnya dia, itu ketika record itu ada, tombol record itu misalkan di halaman 1 ini gitu ya, terus dia klik ini, maka nanti ada suaranya. Nah, itu. Jadi tergantung kreasi gurunya gitu ya. Bahkan ya kita bisa memasukkan media lain, misalkan kita memasukkan file. Ini saya masukkan file lagi nih ini gitu. Jadi dia ada di media itu ada media lagi gitu ya. Kemudian bisa juga kita masukkan ini kayak apa ya, link ketika misalkan si siswa itu ini ya, di halaman kedua misalkan dia lagi mau baca, tapi di buku itu juga bisa tersedia video gitu. Jadi si gurunya bisa menampilkan video di dalam. Jadi sebenarnya Flipbook itu ya bisa dikatakan multimedia juga karena di dalamnya ada teks, ada gambar, kemudian ada suara dan juga ada video gitu. Tapi tergantung apakah gurunya itu bisa memaksimalkan website-website Flipbook yang mereka tahu gitu untuk bisa membuat Flipbook itu lebih menarik atau lebih lebih mudah dipahami gitu ya. Nah, jadi silakan adik-adik bisa latih, kalian coba-coba gitu ya, buka website tersebut, kemudian masuk atau buat akun gitu ya. Jadi bisa pakai Gmail, akun Gmail, kemudian kalian tinggal masuk, lalu kalian silakan bisa nyoba-nyoba gitu, bikin Flipbook versi kalian, begitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya kayak fitur-fitur di dalam suatu website yang menyediakan tadi Flipbook tersebut. Jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya book creator, tapi ada banyak gitu. Mungkin ada Flipbook maker dan lain sebagainya. Silakan bisa dicari. Tapi intinya adalah saya sudah memberikan contoh produknya tuh begini nih gitu ya. Nah, misalkan
Saya mau kasih contoh satu lagi terkait tugas akhir mahasiswa yang mereka tuh bikin flipbook ini ya. Jadi ini tuh sebenarnya flipbook ya ini. Jadi tentang identifikasi jenis-jenis gulma yang nanti dikembangkan menjadi media pembelajaran berupa flipbook. Nah, tapi flipbooknya itu sebenarnya yang mereka kirim ke saya untuk saya nilai tadi validasi itu adalah e-book gitu ya. Jadi harusnya yang dikasih itu adalah link flipbooknya. Nah, makanya ini adalah e-book biasa sebenarnya, tapi dimasukkan ke website ini untuk nanti yaitu bisa berganti-ganti halaman. Jadi pertanyaannya apakah flipbook itu adalah kayak berbeda dengan buku biasa? Ya tadi berbedanya karena tadi gerakan untuk membuka halamannya ada, kemudian yang kedua ada banyak fitur-fitur di dalamnya gitu ya, yang bisa mungkin diklik atau bisa ditonton gitu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya sama, jadi isinya kayak handout ataupun e-book biasa gitu atau modul begitu ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya silakan bisa dipertimbangkan apa. Misalkan kelebihannya yaitu tadi bisa memuat banyak unsur komponen medianya di dalam gitu ya. Ada teks, ada gambar dan lain sebagainya. Tapi kekurangannya adalah mungkin membutuhkan waktu lama karena dia berhalaman-halaman ataupun gurunya juga harus mengedit banyak gitu ya untuk jadi flipbook tersebut. Kekurangannya misalkan tadi harus tampilkan misalkan ya di gadget gitu, entah di laptop atau misalkan di HP gitu. Jadi tidak dicetak gitu ya. Nah, kemudian saya mau kasih lagi satu mengenai nilainya ya. Ada enggak ya saya? Ini ya. Jadi ini sama juga apakah media poster doang yang dinilai, tidak, tapi ada banyak. Jadi semua media yang dikembangkan itu harus melalui tahapan penilaian gitu ya. Jadi flipbook pun juga seperti itu gitu ya. Jadi flipbook yang tadi yang saya kasih lihat yang warna hijau tadi itu juga dinilai gitu ya. Nah, adik-adik kalau di prodi kita itu ada 3 validator atau ada 3 yang menilai nantinya gitu ya. Ada ahli media, ada ahli isi, dan ada ahli desain gitu ya. Jadi ahli media itu biasanya yang menilai medianya secara keseluruhan gitu ya. Kemudian isi itu adalah menilai kontennya, apakah kontennya itu valid atau tidak secara isi gitu ya, benar atau tidak. Dan ada ahli desain untuk melihat kayak tampilan tata letaknya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di tugas akhir prodi kita itu pasti kalian tidak jauh-jauh dengan adanya penilaian gitu, entah nanti mengembangkan media pembelajaran gitu ya, dan media pembelajaran itu harus dinilai dulu oleh biasanya dosen gitu ya. Misalkan ini saya kasih contoh penilaian yang saya berikan ke media flipbook tadi gitu ya. Di sini saya kasih nilai misalkan untuk kemenarikan tampilan sampul buku flipbook itu saya kasih 3 gitu. Cukup menarik karena ya kalau kalian lihat juga secara objektif buku tadi tidak begitu menarik ya, karena tadi hanya polos aja. Maka berarti embel-embel flipbook itu belum tentu dia bagus gitu. Tergantung apakah ya misalkan ada 2 orang nih yang mengembangkan sama-sama flipbook. Itu guru A, guru B. Tapi kan belum tentu dua-duanya bagus gitu. Maka kita harus lihat dulu gitu. Secara covernya seperti apa, secara tulisannya bagaimana, isinya bagaimana gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menjawab apakah flipbook itu sangat bagus tergantung flipbook apa yang dia bikin, bagaimana bentukannya, bagaimana isinya gitu ya. Begitu juga dengan poster gitu. Poster itu menarik atau tidak, bagus atau tidak, paling bagus atau tidak dibandingkan flipbook, tergantung posternya. Kalau misalkan hanya 1 halaman tapi gambarnya kecil terus tulisannya banyak, ya itu bukan poster yang bagus dong gitu ya. Jadi itu adik-adik perlu tahu bahwa kadang memang tadi secara diskusi sebenarnya tidak apa-apa kita misalnya memberikan kesimpulan bahwa oh poster itu adalah media yang paling bagus gitu ya, atau flipbook itu adalah media yang bisa membuat siswanya itu paham terhadap materi gitu.
Tapi belum tentu gitu ya, itu berlaku untuk semua kondisi atau semua konteks di kelas. Karena tadi tergantung flipbooknya yang seperti apa dan posternya seperti apa. Sehingga saya tidak memberikan tambahan terkait itu gitu. Apakah misalkan baik flipbook dan poster itu sama-sama efektif nggak sih terhadap hasil belajar atau terhadap pemahaman siswa gitu. Itu perlu dilakukan penelitian. Makanya kenapa mata kuliah ini ada gitu. Mulai dari mengembangkan media pembelajaran, medianya sudah ada, kemudian dinilai oleh orang yang ahli media tersebut, kemudian baru bisa dipakai ke kelas untuk bisa melihat apakah benar gitu. Media yang dikembangkan itu mempengaruhi secara positif terhadap hasil belajar ataupun apapun yang mau ditingkatkan. Begitu ya. Jadi nanti silakan bisa dilihat ya. Tadi contoh-contohnya yang saya kasih lihat seperti apa. Nah, kemudian ini tadi ya terkait poster. Harusnya kelompok 2 bisa seperti ini. Misalkan ambil aja contoh poster ini gitu ya di website ini. Ini kita bisa lihat, oh ternyata poster untuk materi biologi itu begini gitu. Ada gambar, ada deskripsi, ada kayak tanda panah mungkin, ada tema atau judul. Begitu ya. Jadi untuk kelompok lain silakan ambil satu saja contoh dari website mana untuk kalian bisa tampilkan contohnya seperti apa. Itu ya, ini sudah waktunya selesai ya. Saya langsung lanjut ke presensi ya. Jadi silakan adik-adik semua untuk on cam agar ketika saya panggil itu saya tahu ada orangnya di situ dan juga bisa dinyalakan gitu ya audionya. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya karena memang kita masuk kuliahnya itu di hari libur ya. Karena itu tadi saya tidak tahu kapan bisa ada waktu lain gitu ya. Harusnya sih Jumat gitu. Jadi mungkin ada kelasnya kalian juga yang masuk di Jumat pekan lalu untuk menggantikan 2 hari ini yang Senin dan Selasa ini yang libur gitu ya. Itu saya tidak bisa karena saya jadwalnya menguji gitu. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa hari Jumat itu biasanya dosen-dosen itu kadang menguji gitu. Seperti itu. Jadi mohon maaf. Ini dia pembelajaran flipbook dan poster. Sehingga nanti untuk mind map-nya silakan sesuai tema, yaitu tadi media pembelajaran flipbook dan poster, kemudian mungkin tadi ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangannya, dan juga contohnya seperti apa misalkan. Gitu ya. Oke. Oh iya, sebelum saya ke sini, saya reload dulu lah lagi ya. Takutnya tidak bersimpan. Saya masuk ke sini dulu adik-adik. Jadi nanti untuk tugas mind map Meet kedua ini sudah saya kunci ya. Jadi belum saya buka lagi, kapan saya buka lagi entah kapan, tergantung requestan dari mahasiswa yang mungkin belum ada nilainya tadi di Meet kedua. Nah, nanti kalian isi atau upload mind map untuk pertemuan hari ini di sini yang tugas mind map Meet 3. Kemudian nanti mind map-nya itu dibikin tidak dalam bentuk menggunakan media gitu ya. Mungkin ada yang pakai Canva misalkan atau PPT atau apa. Itu untuk kebijakan pertemuan ketiga kalian silakan tulis tangan gitu. Ya, jadi silakan aja misalkan ada kertas HVS kemudian tulis tangan aja gitu mind map-nya. Itu biar saya tahu itu mungkin saja adalah jawaban asli ya, walaupun saya tidak bisa melihat secara langsung kalian seperti apa mengerjakan mind map-nya. Begitu ya. Kemudian nanti waktunya hanya sampai di jam 9:10. Artinya ketika lewat dari itu saya tidak akan buka lagi gitu. Jadi itu untuk pertemuan kedua masih saya kasih tambahan 30 menit ya kemarin, tapi untuk yang hari ini hanya sampai di jam 9:10 gitu ya. Jadi itu manfaatkan dengan baik waktunya.
Oke, saya masuk dulu ke sini untuk presensi. Jadi adik-adik silakan sambil menunggu dipanggil sudah bisa mengerjakan gitu mind map tersebut. Oke, saya mulai panggil namanya. Cahyati. Hadir, Bu. Chandra. Hadir Ibu, hadir. Nurila. Hadir Ibu, hadir. Fadila. Hadir Ibu. Naila Darwis. Hadir Ibu. Wastia Talo. Hadir, Ibu. Nur Fadila. Hadir, Ibu. Sarma Ayu. Hadir Ibu. Afifah Hairunisa. Hadir, Bu. Tiara. Hadir Ibu. Isma Ramadhani. Hadir Ibu. Anda. Miftahul Jannah. Hadir Ibu. Rahma. Hadir Ibu. Naila Huria Balkis. Mana suaranya? Hadir Ibu. Syafira Nur Awalia. Hadir Ibu. Najwa Putri Julia. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Fajar. Fajar jangan dulu di ini biar tidak tampil di layar. Nur Hidayah Maharani. Hadir Ibu. Vini Rianti. Hadir Ibu. Korina Bayangkari. Hadir Ibu. Fajar Dewangga. Hadir Ibu. Muhammad Yoga. Hadir Bu. Hadir. Fitria Makmur. Amalia Amanda. Hadir Ibu. Nur Afia. Hadir Ibu. Febriani. Hadir Bu. Zahra Arabella. Hadir Ibu. Yang belum saya kasih hadir. Harus orang yang bersangkutan ya. Kalau misalkan dia tadi hadir tapi sekarang tidak hadir, ya tidak hadir gitu. Karena harus hadir dari awal sampai akhir. Ibu izin Ibu. Atas nama siapa? Manda Ibu. Tadi jaringanku nge-lag Ibu jadi tak keluar dari Zoom. Oke, ada lagi. Kita pakai Google Meet ya, bukan Zoom. Ada lagi yang belum? Oke, saya kunci ya, saya simpan. Oke, adik-adik semua, untuk pertemuan, mulai dari pertemuan ketiga itu adik-adik saya berikan keringanan, yaitu habis presensi, mulai dari pertemuan ketiga sampai pertemuan ketujuh kita
tutup Google Meet-nya sehingga kalian bisa langsung fokus untuk ngerjain mind map dan tidak ada alasan untuk jaringannya terbagi antara Google Meet dan mengupload misalkan si tadi mind map kalian, begitu ya. Jadi kita tutup untuk hari ini di sini. Izin Ibu, Iya, gimana Naila? mau tanya untuk contohnya itu kan disuruh contohnya, jadi kita tulis saja contoh poster rantai makanan, siklus air, Boleh. tulisan saja. Oh, Boleh. Bu. Terima kasih. Kalau misalkan kalian berikan gambar, misalkan poster itu ada gambar, ada deskripsi, boleh juga gitu. Kalau misalkan bikin flipbook, bikin gambar, kotak, terus ada kayak gerakan untuk membalik halaman juga bagus gitu. Jadi tergantung kalian pemahamannya bagaimana gitu ya, saya tidak paksa. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga sampai pertemuan ketujuh setelah presensi saya akan tutup, jadi biar kalian bisa kerja mind map kalian gitu ya, biar nanti ketika upload itu tidak ada kendala jaringan. Begitu ya. Sehingga untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu di sini. Kita ketemu nanti di tanggal 24 pertemuan keempat gitu ya. Assalamualaikum.